Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih yang ke-7 pada malam hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir. Insya Allah juga dipertemukan di rodoh mulia di jannahnya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu dan keluarga, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Memuliakan, syukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerah nikmat kepada kita. Lalu salawat dan salam teriring untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Dana, kita sudah memasuki pertemuan ke-7 dari rangkaian kajian Quranic Journey. Dan Alhamdulillah dalam rangkaian kajian ikhtisar surah, kita sudah sampai surah ke-53. Ya ini surah An-Najm, nanti akan kita bahas bersama. Apa isi kandungan surat An-Najm? Ada hal-hal sabab nuzul apa di dalam ayat-ayat tersebut. Lalu seperti biasa, kita akan lanjutkan tafsir pada surah Al-Hadid. Hari ini kita memasuki ayat ke-28. Dan surat Al-Hadid itu Bapak Ibu muliakan, itu sampai ayat 29. Berarti insya Allah pada pertemuan ke-8 nanti, itu adalah akhir daripada kajian tafsir surah Al-Hadid. Maka nanti kita lanjutkan pada surah yang kita pilihkan untuk sampai pada akhir pertemuan di dalam Quranic Journey yang ke-6 ini. Lalu seperti biasa kita juga nanti akan membahas hadis Al-Qudsi, hadis Qudsi baik berupa pesan-pesan yang bersumber dari Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi. Lalu juga ada doa harian yang bersumber juga dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka semoga apa yang kita bahas malam hari ini, kita kaji, kita pelajari, semoga yang menjadi bermanfaat bagi kita dan menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah SWT. Semoga dengan itu pula Allah semakin tancapkan kecintaan dalam hati kita kepada Al-Quran, kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengkaji hadis-hadisnya insya Allah. Bapak muliakan, seperti biasa, surah yang kita bahas di malam hari ini terlebih dahulu kita akan tafsir, yakni surah Al-Hadid pertemuan ke-7 ini. Kita bahas surah Al-Hadid, yaitu surah ke-57, ayatnya ayat 28. Ya, baik. Siapa akan membacakan untuk kita malam Silakan hari dengan ini? Ibu Kuria. Assalamualaikum Bun. Bunda Huria, monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu dibacakan dan terjemahnya dari ayat 28 surah Al-Hadid berikut ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada orang dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepada dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Alhamdulillah rahimanallahu bitilawatil Qur'an Karim wastimai. Semoga beliau yang membaca, kita yang mendengarkan beri pahala kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi muliakan, selanjutnya kita akan terlebih dahulu sebelum kita masuki tafsir, kita akan coba lihat di antara Bapak Ibu yang sudah menebalkan suratnya dan sudah mengurai kata-kata yang terdapat pada ayat ke-8 daripada surah Al-Hadid berikut ini. Tadi itu yang kita baca sama-sama. Silakan kalau yang ada yang sudah menuliskannya. Siapa yang sudah selesai? Bunda Riri sudah? Silakan. Ustaz. Ini Bunda Bunga nih ya. Alhamdulillah. Kita Ustaz. Ini ya. Oh ini ya uraiannya ya, subhanallah. Sudah berapa kolom Berapa kolom? yang udah ditulis? Ada 34 Ustaz. 34, alhamdulillah, luar biasa ya, banyak detail sekali. Kita lanjutkan pada yang lain. Terima kasih Bunda Bunga. Siapa lagi? Bunda Riri ya tadi yang mana? Bunda Riri nih, mana? Oh ini Bunda Riri. Menebalkan sudah tebal sih Pak Menebalkan Ustaz. mah udah, menebalkan udah tebel. Udah tebal. Udah tebel. Saya ada 30 Berapa? 37. 37, Masya Allah. Iya, 37 Pak Ustaz. 37, tadi Bunda Bunga 30. Berapa? 34. 34 ya. Alhamdulillah. Makasih Bun. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Lanjut siapa? Ibu, apa? Pak Herman sudah? Pak Herman sudah menemukan. Oh, Pak Herman hilang lagi. Hilang sinyalnya. Pak Farid sama Pak Haji Zainal, Pak Haji Farid, Haji Zainal. Ini baru hadir. Baru masuk Ustaz. Iya nih. Belum connecting. Baik. Alhamdulillah ahlan. Pak Haji Farid. Jadi kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahlan. Tadi mendapatkan kalau Bunda Bunga ada 34 ya. Kalau Bunda Riri ada 37. Wah. Iya. Ya. Pak Haji Farid ada berapa? Pak Herman ada berapa kata yang sudah diperoleh, yang sudah dihitung? Oh, belum rupanya Pak Herman. Pak Haji Farid sudah mengurai kata yang di surah Al-Hadid ayat 28? Sudah. Oh ini, alhamdulillah. Baik, kita akan coba tampilkan ya. Kolomnya udah berapa Pak Haji Farid nih? 38 Ustaz. 38. Banyak. Bu Riri. Kurang satu. Jadi 34, 37, 38. Ahlan, Mas Ahlan, Pak Haji Zainal.
Alhamdulillah. Kita lagi membahas ini tadi uraian pada surah Al-Hadid ayat 28, jumlah kata yang sudah dihitung oleh Bapak Ibu ternyata ada 3 perbedaan nih. 3 beliau yang Pak sudah Jujana ada menghitungkan berapa dan Pak 3 Jujana? berbeda. 34, 37, 38. Pak Jujana berapa? Saya 38 Ustaz. Oh, 38. 38 Ustaz. Iya, 38. Berarti ada 38. ada 38. Beliau berdua sama beliau Pak Jujana dan Pak Farid ya, yang sudah 38. Oke, makasih. Kita coba. Nggak kompak hari ini. Iya ya, nggak kompak, biasanya bisa sama-sama tuh jumlahnya. Ya Ustaz. Berapa Pak Jaman? 41 Ustaz. Tuh, Oh, keren 41, Masya banget. Allah. 41 detail. 41. Detail. Ini mana yang ketinggalan, mana yang kelewatan, mana yang ketinggalan, mana yang kelebihan nih. Jauh betul. Ini 30 berapa tadi? 40 berapa, Pak? 41. 41. Subhanallah. Bunda Tin, udah berapa kata yang dihitung? 37. Saya 37 Ustaz. berarti ada teman. 37. Tadi 37 benar ini ya, Bunda Tin. Iya. Seperti ini berapa? Banyak, iya banyak. Alhamdulillah. Berarti sudah ini ya. Saya Iya. 37 Ustaz. Bunda Siti Wahida, udah berapa Bu yang sudah dihitung? Kata-kata dalam 38. surah 38, 30? 37. 38. 38 tuh. Wah, banyak ya. Saya Iya. 37 Ini Ustaz. 37. Oh, 37. Bunda Tin berapa? 3. Oke. Saya kira hampir mirip-mirip 37, 38. Ada yang 34. Bunga dan Sedikit Ustaz, kali salah. 41 yang Pak Herman. Oke, kita lihat sama-sama. Dan kita akan hitung. Saya menghitungnya berapa nanti seperti biasa. Nanti kita cek sama-sama. Boleh jadi saya juga kelebihan ya. Nih. Jadi kalau saya jumlahnya ini. Kalau saya jumlahnya yang saya hitung adalah 39, 41, 46. Apa nggak salah ini? Bapak Ibu. Al-Hadid 28 ya Ustaz ya? Iya. Kok jauh banget ya? Oh, ternyata salah angkanya. Oh. Angkanya salah ini. Dari 26, 37. 24, 25, 26. Nah, ini 27. Di bawah 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Wah, saya kok beda sendiri 36 ya? Coba kita lihat nanti ya. Kayaknya ada yang ketinggalan juga mungkin saya nih Bapak Ibu. Baik. 36. Kita lihat ya. Coba nih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini. Kalau ada yang kurang nanti mohon disampaikan ya Ibu ya. Mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ada kata-kata yang ketinggalan nggak? 36. Saya 36 masalah ini. Barangkali di sini mungkin Ya nih. ayuhan nggak diurai Pak Ustaz? Nah, yang mana Pak Haji? Ya ayuhan nggak diurai. Nah, Ya ayuhan nggak jadi diurai. ada yang mengurainya di sini bener nih. Ayuha itu 2 ya. Ayu Ya. sama ha. Oh, iya, 37 ya. Jadi kalau ayu sama hanya 37. dipisah, itu berarti ada 37. Betul. Iya. 37. Yang 38 di mana nih, Pak Haji Farid? Bentar, kita urut 5, 5, 6, 10, 10 amanut,
Wallahu. Wallahu ada ini Pak Ustaz. Wallahu. Nomor 9. Yang nomor berapa Pak Ji? Nah ini. Amanu taqullaha wa aminu. Wa aminu. Taqullaha wa aminu. Sebentar, di atas berarti itu ya. Taqullaha wa aminu. Oh iya. Di atas nomor Kurang alif di sini, kurang wawu amin. di sini. Ada wa. Betul nih ada Iya, wawu. wawu. Ini alhamdulillah ketemu juga akhirnya ya. Ini betul Jadi Bapak Ibu. Oke. 38. Iya, sahih. Pak Jerman, Pak Herman, di mana yang ada belum disebut di sini menurut hitungannya Pak Herman nih? Yang tadi 41 mungkin ada yang perbedaannya. Boleh nanti diurai Pak ya. Oke. Oke. Jadi ini sih kita cocokkan saja, artinya kadang-kadang memang perbedaannya pada ini ya, pada memisahkan. Tiga puluh. Ulangi. Ini itu. Sini. 31, 32, 3. Salah. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ya, 37. Oke. Ya, 37. Apa 38 tadi Pak Haji ya? 37 ya? 37 ya Ustaz. 37 ya. Baik. Mari kita urai. Tadi benar ini berapa? 30 berapa? 38. 38. Berarti kalau 38 ini ya, apa namanya? Ada yang masih terlewat satu ya. Oke. Nanti kita urai Bapak Ibu. Iya. Sorry, Ustaz, tadi saya di mute. 37 saya Pak Ustaz. 37 ya, berarti sama ya. Alhamdulillah. Ini huruf apa namanya ya? Huruf nida. Artinya ya. Ini artinya harusnya ya. Wahai. Wahai. Ayuha. Wahai juga artinya. Jadi Bapak Ibu, ya ayuha itu ada yang ya ayuhanya itu digabung jadi satu, dia huruf nida. Ada yang dipilah dua, ya sama ayuha. Ada yang dipilah menjadi tiga, ya sendiri, ayu sendiri, ha sendiri. Ha sendiri. Ya. Kalau apa namanya ayun sama hanya apa namanya dipisah, maka ayunya sendiri, haknya sendiri, gitu ya. Tapi sama sebenarnya ayuha itu adalah huruf nida. Ya. Alladzina, orang-orang yang amanu beriman. Beriman. Ininya mereka umumnya itaku apa itaku? Bertakwalah. 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 Oke, kita lanjut. Setelah bertakwalah, wawunya kalian. Kalian. Mereka. Karena filamer gitu ya. Kalau film madi mereka. Kalau amar kalian. karena filamer jadinya kalian. Allah. Iya. Wa aminu dan aminu beriman.
Wawunya Mereka. kalian. Oh, kalian. Kalian. Iya, karena perintah aminu. Kalau amanu, wawunya mereka. Oh, Oh, tak pikir itu amanu, film Adi. mereka. Oke. Oh, Gini, kalau ibu-ibu, iya, kita jelaskan sedikit ya. ya, Jadi ya. gini, kalau misalkan eh, mereka beriman, itu fil madi atau fil mudhari. Tapi kalau berimanlah perintah. Nah, di dalam Perintah bahasa Arab kalau perintah itu hanya untuk orang kedua. untuk orang kedua. Baik orang keduanya tunggal maupun orang keduanya itu banyak. Berarti kalau banyak kalian. Kalian. Oh, Iya, jadi kalau misalnya masuklah kalian, masuklah, ya berarti itu kalian. Jadi tidak ada mereka, tidak ada dia, karena perintah. Nah, jadi kalau kata perintah dalam bahasa Arab itu hanya untuk berlaku hanya untuk orang yang diajak bicara saja, pembicara kedua. Baik pembicara keduanya satu, pembicara keduanya dua, pembicara keduanya itu banyak. Artinya engkau berdua atau kalian. Nah, itu perintah fil amr hanya itu saja. Oke. Wawunya sama. Itu dia yang kadang-kadang membingungkan. Wawunya sama. Wawu alifnya sama ya. sama. Iya. Jadi yang membedakan apa? Fiilnya Bapak Ibu. Madi, gitu. Atau amr. Bener gitu. Bi. Kalau film aja, ya Kalau fil madi maka mereka. mereka. Oh, Mereka. Kalau fil amr Kalian. 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 Fil mudhari juga yang depannya tak kalian. kayaknya ya. Kalau fil mudhari depannya ya mereka. Mereka. Ya gitu. Jadi yuk minu sama tuh minu. Nah, itu beda. Sama-sama wawunya tapi di depannya menentukan. Kalau ya berarti mereka, kalau tak berarti kalian. Oh, Bi artinya itu dengan atau di sini artinya kepada. pada Rasul utusan, Rasul. hu-nya, Ya. yukti Memberi. memberikan, Memberikan kum kalian, kalian Kalian. kiflaini kita ini Dua bagian. dua bagian. Dua Betul, dua bagian. Kiflaini. Kiflaini. Nah, kiflaini ini nggak diurai Bapak Ibu. Nggak diurai misalnya kiflun satu, yaknya sendiri, nunya sendiri. Enggak. Jadi Enggak. kiflaini ini apa namanya satu kata. Kata. Satu kata. Cuma artinya dua. Min dari rahmatihi rahmatnya. Rahmat. Iya. Iya. Oh. Wa dan ya jual menjadikan lakum bagi kalian nur cahaya Nurun. tamshuna berjalan. Nah, depannya ini film aja atau mudhari atau amr? Mudhari. Bukan mudhari Ustaz. Mudhari, depannya ya atau ta? Ya. Berarti wawunya kalian atau mereka? Kalian. Kalian. Mereka. Kalian. Kalian kan tak. Iya, kalian. Ta depannya ya, depannya ta. Nih. Tamsu. Kalau ya mereka ya Ustaz ya. Kalau iya mereka. Gitu. Kalau depannya ya mereka. Jadi kalau yamshuna mereka berarti wawunya. Kalau yu'minuna Mereka. mereka. Tu'minuna Kalian. kalian. Gitu ya. Ya'lamuna Kalian. Mereka. Mereka. Ya. mereka. Ta'lamuna Kalian. kalian. Gitu tuh. Ya, ya, Ustaz. Amilu Amilu itu adalah
Amilu. Wawunya Amin. Amin. Beriman Ustaz. Kalian. Amr. amilu. Wawunya kalian atau mereka? Kalian. Kalian. Amin. Mereka. Oh, Jadi bingung lagi. Amr. Amilu. Oh, Mereka. modal itu. Amadi. Amanu ya. Amilu. I'malu. itu baru kalian ya Ustaz ya. Kalian. Berimanlah kalian ya. Kalian. Iman, Ya. ya. Contoh yang lain. Qalu. Oh, Amr kalian berarti. kalian. Oh, itu maju Qalu. berarti Mereka Mereka berkata. berkata. mereka ya. Mereka. Ya. Qulu. Nah, itu kalian. 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 Ya. Balik. Hanya beda harokat ya. Qalu, qilu. Qalu sama qulu. Amanu. Qalu Amilu. ilmadi. Mereka berkata. Qulu. Kalian. Berkatalah kalian. Kalian berkata. Kalau Amar kalian Ustaz ya. So, kalau Amr pokoknya kamu atau kalian aja. Amr. Jadi kalau Amr Kamu, nggak ada kalian. dia, nggak ada saya, nggak ada mereka, adanya kamu kalian, kamu kalian, kamu kalian. Orang kedua ya Ustaz. Iya, Orang selalu kedua ya, kedua, Ustaz, betul, ya? Bun. Selalu orang kedua. Iya. Kotop. Kira-kira terbayang. Profil madi ya dengan tak itu beda. Kalian Nah, mereka. kalau iya sama ta pada film mudhari Pak ini. Mudhari. Iya, betul. Betul, itu Ya, betul. mereka tak kalian ya. Kalian, benar. Tak kalian. Ya, contoh. Tak maluna. Tak Tak maluna. maluna. Itu adalah Kalian. Kalian. Ya maluna. Mereka. Mereka. Betul, gitu aja. Alhamdulillah ingat lagi. Alhamdulillah. Kunci-kunci khusus ini. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Tak maluna. Iya. Jadi kalian. kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka. dan taf'alunnya kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka. Tak malunya mereka. Iya, Tak malunya kalian. Kan ada dua. Iya Ya, benar, diurai ada dua. maksudnya ada dua. ada dua. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna Ya, malunya mereka. ma taf'aluna Kalian. kalian. Ya. Yaquluna ma la taf'alun. Yakulu Mereka mereka taf'alun kalian. Nah, kalian. Taquluna ma la taf'alun. Takulu taf'alun sama-sama Kalian. Kalian. Subhanallah, wah, udah mantap. Ya. Udah dibolak-balik, udah bisa. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Aduh. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai situ? Monggo. Pak Herman, ada yang ditanyakan mungkin dari apa namanya membedakan wawu tadi ya? Oke. Cuman saya gitu aja Ustaz. Tadi setiap fi'il itu bukan ada domirnya Ustaz. Benar. Betul. Seperti yu'ti. Iya. Betul. Ada dua jadi Ustaz. Kalau domir hanya satu, nggak bisa dua. Enggak, maksud saya itu yu'ti. Oh, Ada yu'ti. fi'ilnya. Mana ya? Yu'ti. Yu'ti itu ada domirnya, tapi domirnya mana? Mustatir. Mustatir. Kalau mustatir nggak usah disebutkan. Oh, Nggak usah gitu. Artinya nggak usah dimunculkan di sini. Ada tapi mustatir. Nah, itu nanti adanya Pak Herman kalau di i'rab. Baru wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Gitu. Kalau yang ini kita hanya mengurai, menghitung yang nongol, yang kelihatan, yang tampak, yang disebut saja. Gitu ya, Pak. Oke. Alhamdulillah. Lanjutkan.
Ustadz Hmm. boleh tanya satu. Ah ya Lakum, silakan Bu. Nah, boleh Bu, boleh. kalau lakum itu tidak dipisah ya Ustadz? Oh, kita dipisah nggak di sini Bu? Dipisah. Hmm. Nanya bagi ya. Nah, ini dipisah Bu, tuh dipisah ya. Bisa dipisah. Bisa. Bisa Bukan dua, bisa bisa dipisah, tiga. memang harus dipisah. Oke. Gitu Bun ya. Oke. Ya. Bihi itu bisa dengan, bisa kepada. Tergantung itunya, Bapak, tergantung Bihi. di mana letaknya. Hi-nya. Bihi. Wa dan Dengan. yaghfir, mengampuni, Mengampuni. lakum, Bagi untuk kalian, Kalian Allah dan dan Allah Allah Ghafur Maha Ghafur, Maupun Rahim, Maha pengampun. Maha penyayang. Penyayang. Maha penyayang. Pengampun maha penyayang. Pengampun. Wah, subhanallah. Jadi 37 kalau Ya. ayuhannya disatukan, gitu ya. Kalau yang ayu sama hanya dipisah, maka jumlahnya 38. Oh, Kalau ya ayu hanya digabung semua, 36. Nah, gitu aja. Ya. tapi bagusnya digabung atau tidak Ustaz? Bagusnya. Nah, kalau Ada kita cara i'rab. bicara i'rab, maka itu dipisah-pisah, dibedah-bedah masing-masing. Sebenarnya dibedah-bedah gitu. Baik. Ustaz. Pak Ustadz mau Lanjut. tanya untuk Monggo. Monggo Pak Haji. yang nomor 4 sama nomor 10 Pak Ustadz. 4 sama 10. Amanu. Gimana Pak Haji? Amanu apa? Berarti mana? Sama 10. Kalau nomor 10, aminu. 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 Amar Pak Ustadz ya. Iya, tulisannya sama nih, harokatnya doang yang beda nih. Di Jadi atas sama di bawah. aminu. Yang satu Sama amanu. nomor 4, aminu. Amanu. Jadi kalau nggak diberi harokat, wah memang bisa sama tuh bacanya itu. Nah, Ya, ya. ya. Lihat terjemahnya Bapak Ibu nomor 4. Beriman ya. Beriman. Kalau nomor 10, Berimanlah. Beriman. jadi yang ada lahnya berarti fi'il. Memadi. Amr. Ya, Oh, amr. Amr. Yang ada Fi'il lahnya amr. berarti amr. Baik. Jadi, baik. Ya kadang-kadang ketuker-tuker gitulah. Ya, biasa lah kan gitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang jenisnya. Coba Bapak Ibu di ayat 28 ini ada berapa jenis fi'il? Fi'il. 1, 4, Nomor 4. Nomor 6. 6, 10. nomor 6, nomor 10, 15. 10, 15, 22. 22, Nomor 4, Nomor nomor 6, 4. 6. 10. 10, 15. 15, 22, 22, 26. 26, 31. 31. 31. Udah. 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 Sekarang huruf. Sedikit. Huruf. 12. Iya. Ini huruf. 1. Terus ini kalau di H ya dipisah huruf dulu ya Pak Ji ya. sebenarnya H isim. Terus 12. 12. 9, 18. Nomor berapa lagi huruf? 9. 9, betul. Ya. Terus nomor 12, 12. 12. Terus nomor 18, 18. Terus nomor 21. 21, 21. 23, Terus nomor 23. Terus 28. nomor 23,
28. 27 ya. 27 enggak, 27 bukan. itu Ya, kalian. bukan. Istri Ya, kalian. 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 28, Terus 28, 30, 30, 30, 32, dan 32, 32, 34. dan 34. Habis. Habis. Berarti sisanya isim ya? Tim ya. Iya. Isim sisanya. Isim. 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 Isim semua ya, itu isim. Oke, isim. Oke, isim. 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 Ini juga isim. Isim. Ini isim. Oke. Uraian. Isimnya isim apa ini Bapak Ibu? Hurufnya huruf apa nih ya? nada, Nida. Nida. seruan, Huruf nida, huruf Nida. 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 Iya, nida. nida. Ini kalau kita urai ya Bapak Ibu. Misalnya ini nih. Ha. Waduh, Tanbih. Ha. Oh, susah bener ini. Sim domir ya, Kak. Sebentar, ini error ini. Jadi H itu di sini berarti dibuang ininya haknya yang di sini. Hai. Hai. Ayu. Ayo, itu artinya siapa Oh, ayu itu atau siapa? apa. Maka dia isim. H Isim ya. itu hai, Hai. ya, ya, Seruan. seruan Nida juga juga. dia. Ya, nida. Namanya huruf tanbih. Terus tanbih. Ini Oh, huruf. nida. Bukan nida ya, Huruf. Ustaz? Iya, yang ya-nya yang tidak ya-nya. Iya. Ini namanya Hai. huruf tanbih. Pandai. Yang di atas nih ianya isim istifham. Istifham. Betul. Alladzina isim apa? Isim Mau mausul. Betul. Tanbih Amanu. itu artinya apa Pak Ustadz ya? Bagaimana, Pak Ji? Tanbih itu artinya apa ya? Di mana apa Pak? Tanbih itu Tanbih itu artinya jadi- bisa peringatan atau kalau bahasa kita bilang mengambil perhatian orang. Hey, Oh. hey. Jadi tambih itu bisa warning kalau gitu warning. perhatian ya. Minta perhatian. Ya perhatian kata-kata yang Ya, tepat itu perhatian memang perhatian. Ya. Bahasa kita juga hai gitu. Gitu ya. Hai. Hey, oh gitu. Hey gitu. Tanbih. Feel apa nih? Ayo Manu. Amanu. Beriman. Madi. Mati. Fil madi benar. Fil madi. Fil Maju, madi. film maju, Ustaz. Betul. Amanu. Wawunya domir Domir. Domir. Mutasil. Mutasil. mutasil Goibun. ghaibun betul. Goibun. Ghaibun. Ittaqu fil Amar. Amar. wawunya Wawunya domir Kali. mutasil. Domir. Amar. domir mutasil Goibun. bukan Bukan ghaibun. lupa. Di Saya. sini domir mutasil Mau orang kedua. mukhatabun. Mukotobun. Mukhatabun. Mukotobun. Yang diajak bicara artinya. Iya, orang kedua ya Pak Ustaz. Orang kedua benar. Oke. Tuh. Lafaz jalan. Bertakwalah. Amar ya. Allah, lafaz Jalalah. jalalah. Lafaz jalalah. Wawunya Dan huruf ataf
Atau Tof. Aminu. Aminu Amar. Amr. Berarti Am. Amar. Amar berarti wawunya wawunya kalian. Baunya Kalian. Hasil. ya. Mukhatabun. Kalian. Domir mukhotob. domir mutasil mukhotobun gitu ya. Iya. 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 Bi-nya Huruf Cer. jar. jar. Tuh, Ujar. jar. 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 Terus Rasul Tuh. Utusan. Rasul, utusan. mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Jamaknya Rasul apa Bapak Ibu? Rusul. Rusulu. Utusan. Usul. Iya, maksudnya jamaknya Rasul apa itu? Rusul, rusul. Nah, pendek Rusul. 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 Beda. Nya, domir apa nya nih? Mufrad. Tasya. Oke, domir. Ya, apa? Domir apa dia? Mutasim. Mutasil. Domir mutasil gaib. Hasil Gaib. orang ketiga. Orang ketiga. Yu'ti. Fi'il. Memberikan film. Memberikan fi'il Mudari. mudori. Sorry. Mudari. Kum. Kalian. Isim. Kalian isim. Domir Mukhotob. mutasya. Domir mukhasir mukhotobun. Mukhotob. Iya. Mutasil mukhotob. Cuma bedanya kalau yang tadi, yang wawu itu domir mutasil mukhotobun li raf'i. Kalau ini namanya domir mutasil mukhotobun li nasbi, objek. Kalau wawu subjek. Kalau wawu sub. Iya, nanti panjang nih. Domir mutasil mukhotobun fi mahali nasbin. Artinya Iya. objek. Kira kelihatan. Fi mahali nasbin itu. Objeknya. Oke. Kifla ini isim Kiflan isim. Mu'anas. bukan mu'anas, Itu musanna. mustana. Kembali apa Mustana. cantik. Iya, jadi itu agak sedikit aja kepleset ya. Mu'anas sama musanna. Gitu. Musana. Musanna. Musana ini dua. Kalau musanna artinya apa? Dua. Orang kedua. Dua. Kalau mu'anas? Perempuan. Perempuan. Gitu, baik. Nulisnya di sini musana, bilangnya mu'anas. Iya, memang kadang-kadang keduluan gitu. Di pikirannya sih sudah musanna, tapi yang ngomong mu'anas. Ini emang gitu kadang-kadang. Iya. Seperti orang nyebut ini isim istifham. Dia nyebut isim istisna gitu ya. Gitu kadang-kadang di pikirannya sih udah begitu. Ada gitu. Baik. Min. Dari. Dari. Min. Ya. Jar. Rahmati. Rahmat. Mu'an. Mu'anas. Mu'anas. Iya. Hi-nya. Ya isim. Nya domir. Domir. Mutasil. Domir mutasil apa terusannya, Bun? Mutasil goibun. Goibun. Goib aja. Goib aja. Goib. Goib titik. Kalau goibun berarti banyak. Banyak. Goib. Oh iya, Goib. rahmatnya. Satu. Ya, biasanya kita kalau di kelas dulu di madrasah kalau ini dipanggil si fulan, goib. Ya. Hilang. Nggak ada. Nggak hadir. Nggak hadir orangnya. Nggak kelihatan. Ada tapi nggak kelihatan di situ. Gitu. Nah, terus ada gurunya bilang, baik, yang goib unjuk tangan. Goib bilang. Yang goib unjuk tangan. Ya nggak ada di tangan. Iya, kok nggak ada unjuk tangan? Ya katanya yang goib unjuk tangan yang nggak ada. Goib. Baik. Lanjut. Wa Huruf atau. atau yaj'al Domir mudori. la Bagi huruf jar. jarum Kalian. Domir mutasya. Mutasil. Mukhotobun. Mukhabun. Nur
Cahaya isim masdar. Mufrad. Mufrad. Bukan nuron, Ustaz. Nuron bukan masdar ya. Nur itu bukan masdar, dia kata asli. Tapi dihitungnya nuron, Ustaz. Ya, sama. Nuron, nurun, nurin sama. Dia isim mufrad. Oh iya. Iya. Mufrad itu berarti ada jamannya ya, Bun? Apa jamannya? Oh, Ustaz. Apa jaman dari nur? Anwar. Nah, bener. Zamannya Anwar. Oh iya, Anwar. Oh, Pak Anwar tuh. Iya, Pak Anwar. Anwar kan, Pak. Cahaya. Langsung ingat, bisa langsung ingat Pak Anwar ini. Iya, ya. Bener. Jadi nur itu mufrad, zamannya Anwar. Baik, kita lanjutkan. Tamshuna Mudori. mudhari. Jalan. Mudhari. Kalian isim Kalian. dhamir apa nih? Kalian mukhatabun. Mukhatabun, bener. Mukhatabun. 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 Bi-nya huruf jar, hinya Jar. dhamir, Mutasil. Ghaib. mutasil, Ghaib. ghaib. Goib. Wawunya Atau Atau Taf yaghfir, mudhari. Dore lamnya huruf Jar. jar, Jar. hukumnya Dhamir mutasil mukhatabun. mukhatabun. Wawunya Atau atau Allahnya lam lafaz jalalah. Lafaz jalalah. lala, ghafur, Sifat. sifat, rahim juga. Sifat. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ada 38 nih Bapak Ibu nih, tadi kurang satu yang belum disebut masuk sini. 38 ya. Iya, Bun. Karena wawunya Alhamdulillah. baik terpisah Ustaz ya. Jadi sedikit ini apa pesan dari ayat ini nih Bapak Ibu, ke-28 ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu pada ayat ini ada dua pemahaman menurut para ulama. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu diarahkan kepada kita orang yang beriman. Iya. Orang beriman. Beriman maksudnya orang yang berimannya kita. Yang kedua pendapatnya ya ayyuhalladzina amanu adalah orang-orang yang beriman karena berkaitan dengan ayat sebelumnya dari kalangan umatnya nabi-nabi sebelumnya. Itu Nabi Musa atau Nabi Isa. Berarti kalau Nabi Musa orang Yahudi, kalau Nabi Isa berarti orang Nasrani. Sebab di zaman Rasulullah SAW sudah ada orang-orang Nasrani yang tinggal di Mekah, yang tinggal di Madinah, itu ada. Orang Yahudi sudah lama jauh sudah datang di Madinah sebelum Rasulullah hadir di Madinah. Maka ya ayyuhalladzina amanu, kira-kira apa pesannya? Hai orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada nabimu terdahulu, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan menghindarkan azabnya datang kepada kalian karena kedurhakaan kalian. Wa aminu bi rasulihi. Kalau engkau beriman bertakwa kepada Allah, sekarang berimanlah kalian kepada Rasulnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwasanya setelah hadirnya Nabi Muhammad SAW, maka syariat-syariat yang terdahulu itu sudah dilebur, artinya sudah harus beriman kepada Nabi Muhammad. Nggak diterima keimanan mereka kepada Nabi sebelumnya ketika hadirnya Nabi Muhammad. Tuh begitu. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani disuruh beriman kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad. Gitu. Yu'tikum kiflaini, kalau engkau dengarkan itu, maka kesolehan kalian, kebaikan kalian itu akan dibalas oleh Allah kiflaini dengan dua bagian. Gitu. Dari orang-orang yang beriman sekarang. Yang datang sekarang ini setelah kalian.
Sebab kalau kalian itu artinya berat meninggalkan keyakinan sebelumnya, berat sekali gitu. Tapi kalian mau, maka kalian itu diberi pahala 2 kali lipat daripada orang yang beriman yang di masaku gitu, yang datang setelah kalian. Maka mirahmatihi, karena dengan rahmatnya atau dia dari rahmatnya Allah. Wa yaj'al lakum, apalagi. Jadi di sini Bapak Ibu yang muliakan, ada 3 janji Allah kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang masuk Islam. Itu 3 akan janji pahalanya. Pertama, yu'tikum kiflaini, akan diberi untuk kalian 2 bagian balasan dari orang-orang yang beriman selain kalian. Kalian akan diberi balasan 2 kali lipat. Yang kedua, yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Kalian akan diberi cahaya oleh Allah sehingga kalian bisa menapaki cahaya di dunia dengan hidayah, cahaya di akhirat untuk menapaki siratul mustaqim. Insya Allah, Insya Allah. Dan janji yang terakhir, wa yaghfir lakum, kalau kalian masuk Islam, maka dosa kalian sebelum kalian masuk Islam sudah selesai. Tuh gitu. Jadi ada 3 janji Allah kepada orang-orang yang masuk Islam. Orang-orang yang mu'alaf tadi itu, orang-orang yang mau masuk Islam, maka pertama diberi ganjaran 2 kali lipat, diberikan cahaya dunia dan akhirat, dan yang ketiga diampuni segala dosanya sebelum kalian masuk Islam. Perbuatan-perbuatan sebelum kalian masuk Islam itu diampuni oleh Allah. Makanya Allah Maha Penyayang, Betul, maka ditutup wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekilas daripada pesan surah Al-Hadid ayat 28. Apaan Ustaz? Fadal. Pak Herman. Di ayat tadi itu waya ja'al sama waya fir. Iya. Itu kan fil mudhari ya Ustaz? Betul. Kok sukun Ustaz? Majzum. Karena terkait dengan apa namanya ayat sebelumnya tuh dia sini nih. Yu'tikum. Jadi ini apa namanya ngikut ke sini nih. Yu'ti. Nah, kalau yu'ti apa yang apa nih, majrur atau majzum? Majzum. Majzum. Berarti ya ja'ala ada wawu atop. Majzum enggak? Majzum. Yaghfir? Iya. Majzum. Sama kan? Ada huruf atop kan? Gitu jawabannya. Iya, ada atofnya. Iya betul. Jadi kalau ada atop ngikut-ngikut aja dia mah, tergantung yang di atas. Gitu. Baik, kita lanjutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya yang di merah-merah ini Bapak Ibu kalau di layar. Silakan, siapa yang akan membaca nih? Silakan Pak Haji Zainal. Assalamualaikum. Fadal Pak Haji Zainal, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Inna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ada maridun faqal abshir fa inna Allah ta'ala yaqul ya nari asallituha ala abdil mu'min fid dunya litakuna qadahu minan nar yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Baik. Apa maknanya? Haji, fadhal. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seseorang yang menderita sakit. Maka beliau pun bersabda, bergembiralah, karena sesungguhnya itu adalah api milikku yang aku timpakan kepada hambaku yang berbuat dosa, agar api itu menjaganya dari api neraka. Riwayat Tirmidzi. Masya Allah, luar biasa. Ini berita gembira bagi orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah penyakit.
Sebagaimana yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah menjenguk sahabatnya yang sakit, beliau sabda, "Abshir, fa innallaha ta'ala yaqul." Beri kabar gembira tuh kepada orang-orang yang sakit yang sabar dengan penyakitnya itu. Dia penyakit itu, musibah itu, nari adalah api milikku. Usallituha ala abdi, yang aku timpakan kepada hambaku yang mukmin. Fid dunya, di dunia. Litakuna hadzahu minan nari yaumal qiyamah. Untuk apa tuh? Untuk apa namanya? Agar api itu menjaganya dari api neraka. Artinya sudah terbalaskan di dunia, dia tidak lagi akan ditimpa dengan api neraka nanti di akhirat. Tuh. Kak, ada sahabat-sahabat itu mendengar beberapa hadis yang mirip seperti ini tuh minta kalau begitu saya lebih rela lah sakit aja di dunia. Kenapa? Di dunia kau paling berapa puluh tahun udah selesai, tapi di akhirat kan panjang usianya. Lebih baik saya di dunia tuntas, lunas gitu kan. Ya Seperti Allah. itu tuh. Ada seperti itu ya, Masya Allah gitu ya. Syaratnya sabar, Nah, Pak. kalau kita sih pengennya dunia sehat, akhirat Akhirat selamat. juga. Nah, gitu. Iya. Amin. Aduh, enak bener ngomongannya. Karena ada orang-orang yang bapak-bapak ibu yang muliakan, ada orang yang tipenya diberi penyakit, dia berkeluh kesah. Artinya dia nggak menerima penyakitnya. Kita khawatir modelnya yang seperti itu. Jadi kalau yang orang diberi penyakit berkeluh kesah, maka penyakitnya tidak menjadi penghapus dosa-dosanya. Gitu ya, Ustaz. Gitu. Tapi ada orang yang diberi penyakit tapi sabar, menyadari bahwa itu adalah cobaan dari Allah. Nah, yang seperti ini nih, yang apa namanya penyakitnya itu menghapus apa namanya dosa-dosanya, menjadi kafaratun lizunub, menjadi penghapus, jadi kifarat bagi dosa-dosanya yang dia lupa untuk bertaubat. Nah, gitu ya. Daripada kita diberi penyakit lalu kemudian mengeluh, merintih, tidak bersabar dengan itu, lebih baik diberi sehat dan kita bersyukur. Iya. Pilihannya yang enak-enak aja kan, kalau ada pilihan yang Iya. sehat dan Berbagai bersyukur enak-enak. lebih baik daripada diberi penyakit dan tidak sabar. Itu. Maka insya Allah diberi sehat dan bersyukur itu di antara tanda kesyukuran kita adalah apa itu? Nabi mengatakan seorang yang masih sehat akalnya itu hendaklah di dalam kehidupan sehari-harinya itu ada 4 aktivitas yang tidak ditinggalkan, yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama, aktivitas apa? Spiritual, ibadah, ritual, ibadah. Ibadah wajibnya iya, wabil khusus adalah ibadah-ibadah sunnah. Gitu tuh. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada bagian waktu di mana dia bermunajat kepada Allah. Spesifik dipahami yunaji fiha rabbah itu adalah qiyamul lail, malam. Yang kedua, hendaklah seorang hamba yang diberi Allah akal fikirannya masih waras itu harus ada waktu dalam kehidupan seharinya itu apa? Untuk yuhasibu nafsah. Yuhasibu fiha nafsah, untuk bermuhasabah. Ya, muhasabah. Jadi kalau hadis ini bilang muhasabahnya setiap hari. Tapi di antara kita kadang-kadang muhasabahnya akhir bulanan aja gitu ya. Muhasabahnya akhir tahun saja. Nah, itu masih lebih baik daripada yang nggak sama sekali. Udah harian kagak, bulanan kagak, tahunan juga enggak. Gitu ya. Jadi masih ada kesempatan. Jadi kalau hadisnya mengatakan setiap hari itu ada wilayah, ada saat, ada waktu bermuhasabah. Gitu ya. Meskipun nggak disebutkan berapa lamanya, tapi nggak ada lah muhasabah. Yang ketiga, antakuna lahu sa'atun apa yatafakkaru fi su'illah. Harus ada waktu di antara sehari itu untuk apa? Memikirkan ciptaan Allah. Maka yang sederhana ini adalah apa itu? Belajar. Belajar. Termasuk mudah-mudahan yang kita lakukan sekarang ini di antaranya adalah itu bagi daripada kita fakir fi sun'illah. Kita membahas ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah. Itu. Mudah-mudahan itu terpenuhi itu. Amin.
Oh iya, terpenuhi. Insya Allah. Masya Allah. Baru yang keempat Bang, gak usah diajarin juga udah itu harian kita. Apa tuh? Antakuna lahu sa'atun yakhlu fiha lima syrabi wa mat'amihi. Harus ada waktu di antara kesehariannya itu untuk makan dan minum. Ah, itu mah udah harian lah gitu. Gak usah disuruh udah. Udah kita banget itu. Jadi ada 4 event, ada 4 kesempatan, ada 4 kegiatan yang tidak boleh tinggal dalam sehari itu. Pertama, apa tadi? Ibadah Munajat, wajib. Iya. munajat, beribadah. Qiyamul Yang lail. kedua, Muhasabah. muhasabah. Yang Muhasabah. ketiga, Waktu untuk ilmu, apa ini ya? belajar, Sunnah tadi. Belajar ciptaan Allah. belajar. Yang terakhir, untuk Waktu untuk makan dan minum. aktivitas makan minum kita. Itu tuh. Jadi, Bapak Ibu muliakan, itulah kita mengisi waktu dan alhamdulillah kita termasuk mudah-mudahan keempat-empat Amin. itu persis yang disampaikan oleh Nabi, kita empat-empatnya udah dapat semua insya. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Insya kita Allah. lanjutkan. Pak Ustadz bertanya, Boleh Bu, silakan. iya kalau misalkan sakit itu yang mengeluhnya itu mengeluh yang bagaimana Pak Ustadz? Misalkan gini, Benar. taruhlah saya sakit pinggang nih ya, misalkan, aduh ini sakit nih gitu misalkan ya, aduh I Betul. have a back pain gitu. Iya. Oh oke, terus itu apakah itu mengeluh juga? Hanya dikasih Benar. hanya kasih info aja. Kasih info Hanya kasih kemana? info ke suami kalau saya sakit pinggang misalkan gitu. Iya benar. Pengalaman Jadi pribadi nih. ya usia-usia kayak model saya lah ke atas kan gitu. Itu yang mulai apa itu dengkul sudah mulai terasa. Manusiawi. Pinggang terasa. Jadi kalau mengeluh itu artinya di situ adalah apa namanya itu menyesali datangnya penyakit seakan-akan tidak yakin bahwa itu takdir dari Allah, itu ketetapan Allah. Itu yang maksud mengeluh tuh. Kenapa sih ya Allah kayak gini sih, saya doang yang dikasih penyakit ya Allah, yang lain mah kagak. Kenapa sih? Itu dia. Ya Allah, saya kok penyakit mulu sih ini. Gitu. Nggak boleh ya Allah. Hidup kok isinya dikasih penyakit mulu, ya kan gitu. Ya, jadi kalau penyakit itu menjadi wasilah dia mengadukan susah apa namanya deritanya kepada Allah, itu nggak masalah, gitu ya. Atau dia mengadu dalam artian bukan untuk menyesali, itu nggak apa-apa. Ngasih tahu doang, ya, tahu. Ya saya mohon maaf saya nggak bisa berangkat, saya lagi sakit pinggang ini nggak masalah. Gitu. Tapi kalau mengeluh itu dalam artian dia seakan-akan tidak nerimo apa yang diuji Allah, apa diberikan oleh Allah, itulah yang disebut mengeluh. Gitu tuh, Bapak Ibu tuh. Jadi kalau mengeluh kepada Allah itu seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Seperti di dalam surat Yusuf disebut innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu Bapak Ibu yang kemudian bisa dijadikan doa tuh ya. Itu doa ya. Bunyinya innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah aku adukan segala apa namanya penyakit dan dukaku, duka dan laraku. Duka dan laraku. Hanya kepada Allah aku adukan duka dan laraku. Jadi kalau Bapak Ibu bisa apa namanya mengadukan semua itu kepada Allah, itu bagus. Boleh malah, ya. Malah kalau mengadu kepada Allah, iya. Berapa Ustaz? Surah apa namanya dalam surat Yusuf ya. Ayat berapa Ustaz? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Sebentar, kalau ayatnya apa ya? Saya agak lupa nih Bun ayatnya. Coba sebentar saya cek ya. Surat Yusuf itu surat berapa Bun? 12. Ya, suratnya surah ke-12 surat Yusuf. Itu iya. Jadi
Jadi di akhir-akhir ini ayatnya nih. Oke, ini dia. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Surat 86 Ustaz. Yusuf 86. 6. Fabada bi au'iyatihim. Oh, bukan 86. Ayat 86. 86 ya, bukan 76 Iya, ya. 86. 86. Qala Iya. inna ma'asku bathi wa huzni ilallahi wa minallahi ma la ta'lamun. Jadi potongan ayat itu dipotong pada kalimat innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ilallah. Itu Bapak Ibu yang memuliakan, itu adalah Nabiullah Yakub alaihissalam mengeluhnya kepada Allah. Jadi boleh kalau mengeluh kepada Allah, boleh. Innama hanya ashku, aku adukan, bathi kesusahanku, wa huzni kesedihanku, ilallah kepada Allah saja. Itu nggak masalah di dalam doa kita, dalam tahajud kita semuanya. Mengeluhkan susah atau penyakit atau apapun lah kesulitannya. Jadi kalau mengadu kepada Allah bagus, ya. Mengadu kepada manusia maka tergantung niatnya. Tuh, niatnya. Kalau di sana ada semacam ketidakridhoannya, maka itu menjadi penyakit itu tidak menjadi penghapus dosa-dosanya. Gitu. Nah, mudah-mudahan makanya kita mengharapkannya sebagaimana Aisyah mengatakan sebaik-baik yang aku sukai doa itu adalah meminta afiat. Afiat itu apa? Sehat. Sehat walafiat. Ya, afiat itu lebih daripada sehat sebenarnya tuh. Dijauhkan dari penyakit. Dijauhkan dari segala kesulitan, termasuk dalamnya penyakit. Baik. Itu afiat. Baik, hadis doanya ini siapa yang akan baca, Bu? Silakan Pak Haji Herman. Haji Herman nih, silakan. Oke, Ustaz. Doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hadm. Wa a'udzubika minat taraddi. Wa a'udzubika minal gharaq. Wal haraq. Banyak ya. Wa a'udzubika minal gharaq wal haraq wal haram. Wa a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira. Wa a'udzubika an amuta ladira. Rawahu Abu Daud. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejatuhan atau longsor. Terkena longsor. Dan aku berlindung padamu dari tergelincir. Dan aku berlindung padamu dari tenggelam, terbakar, dan pikun. Dan aku berlindung padamu apabila setan menjerumuskan padaku ketika aku mati. Akan mati. Apabila setan menjerumuskan padaku ketika akan mati. Dan aku berlindung padamu apabila mati dalam keadaan mundur dari agamamu atau dalam keadaan murtad. Dan aku berlindung padamu apabila mati karena disengat. Hadis riwayat Abu Daud. Iya. Banyak banget nih hadisnya, apa doanya nih? Disengat. Bagus. Allahumma inna a'udzubika minal hadam.
bacanya kalau Bapak Ibu kalau diwakafkan minal hadam gitu ya. Hadam, benar. Ya, Al hadam atau kalau hadam, ya hadam, al hadam. Gitu. Itu terkena longsoran. Sekarang kan lagi banyak longsor nih Bapak Ibu nih. Longsor di mana-mana longsor. Tuh, wa'udzubika minat taroddi. Tergelincir, kepleset, terus apa namanya jadi musibah. Wa'udzubika minal gharaq, tenggelam. Mana-mana lagi banjir. Wal haraq, kebakar. Iya, lagi banyak kebakaran. Wa'udzubika min al haram. Haram itu wal haram. pakai bahasanya hak ya. Al haram. Pakai itu. Jadi itu apa namanya al-haram. Wa'udzu bika min ayatakhabbataniyash syaiton. Gitu bacanya Bapak Ibu. Ayatakhabbataniyash syaiton. Iya, aku didekap oleh setan, dikuasai setan. Indal mauti. Diperdaya oleh setan waktu maut. Jadi waktu maut itu setan itu Bapak Ibu yang kemuliaan itu mengganggu kita loh. Masih mengganggu kita. Masih juga mengganggu. Iya. Ya Allah. Saat-saat nazak, saat-saat dicabutnya nyawa, itu setan itu masih mengganggu. Dan itu masa-masa genting bagi seseorang. Itu. Maka kita minta sama Allah. Allahumma inna a'udzubika minal hadam, na'udzubika minat taraddi, wa na'udzubika minal gharaq, wa na'udzubika minal haraq, wa na'udzubika minal haram, wa na'udzubika min ayyatakhabbatani syaitan wa indal maut. A'udzubika namuta fi sabilika mudbiran. Aku berlindung kepadamu dari mati di jalanmu sedang berlari ke belakang. Maksudnya lari. Lari apa namanya itu melarikan diri. Dari agama ya, mundur. Dari peperangan. Peperangan. Iya. Lari dari peperangan, meninggalkan medan pertempuran. Itu apa namanya tadi kalau lagi perang ya. Fisabilik. Oh, ma'udzubika min amutalladzi kok terkena racun nih, terkena apa nih sengatan. Makan binatang, ular, apa kalajengking, apa tawon. Ada nggak Bapak Ibu orang yang disengat tawon mati? Ada Ustaz. Ada yang nggak taunya 30. Kebanyakan tawon nih. Disengat tawon gede-gede 30 di muka di tangan habis sekali ya. Gitu ya. Itu dia. Banyak ya doanya Bapak ya. Itu dia. Baik. Silakan ini nanti dipotong dipotong di kopi atau ditulis ulang, ditempel di kertas dibawa dan dibaca waktu habis sholat ya. Dihafalin. Inni a'udzubika minal hadam wa na'udzubika minal taraddi wa na'udzubika minal gharaq wa na'udzubika minal haraq wa na'udzubika minal haram wa na'udzubika min ayyatakhabbatani syaitan indal maut wa na'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzubika min an amuta ladhiqa. Itu dia. Banyak, Masya Allah, ini bagus-bagus ya. Ya sumbernya dari Nabi, pasti doanya bagus-bagus. Terakhir Bapak yang muliakan, inilah ikhtisar surat kita, yaitu surah An-Najm. Bapak Ibu sampailah pada surah An-Najm. Surah ke-50. Ustaz. Oh iya Ibu. Sebelum ke ini ikhtiar, ini apakah bukan salah satu mati syahid yang tenggelam dan kebakaran Pak Ustadz dua ini? Iya. Kalau orang yang tenggelam karena dia beriman, dia bisa mati. Katanya mati syahid Pak Ustadz. Betul. Iya, termasuk di dalam hadis lain itu orang yang mati tenggelam, betul, mati syahid, apa namanya jatuh
itu mati syahid. Benar ya. Di hadis ini sepertinya kau berlawanan dengan hadis yang Iya. termasuk di situ tuh. Ya bisa menjadi berarti di situ cara memahaminya keadaan ketika wafatnya, apakah dia dalam keadaan sedang berbuat buruk lalu dia tenggelam? Oh, Maka kalau dia berbuat buruk lalu tenggelam, maka tidak dimaksud dalam konteks hadis itu bahwa dia syahid. Lagi nyolong, terus dia lari dikejar, terus masuk ke sungai mati, itu bukan itu. Iya. Gitu. Tapi kalau dia tenggelam, misalkan dalam keadaan baik, dalam keadaan misalkan mempertahankan diri dan sebagainya, lalu dia terbakar misalkan, maka dalam keadaan seperti ini dia di jalan yang baik, maka insya Allah itu yang masuk syahid. Jadi syahid benar kondisinya meninggalnya sama-sama tenggelam, sama-sama jatuh gitu, tetapi boleh jadi beda saat gitu ya, saat menjelang kematiannya. Iya, proses kematiannya beda. Kalau proses kematiannya sebelum terjadinya itu dalam keadaan baik, maka insya Allah dia termasuk yang syahidun fil akhirah. Adapun yang dalam keadaan yang sebaliknya, maka dia sengsaralah, dia meninggal. Seperti tentara Syukur. Israel yang dibakar matinya itu sama tentara itu. Iya. Wah, itu bukan syahid, dia lagi itu azab kan gitu. Ionis. Yonis gitu. Iya. Demikian wallahu alam bisawab. Baik, ya. Baik. Terima kasih. Baik, Ibu muliakan, inilah surah An-Najm. Nama surahnya An-Najm. An-Najm artinya tentu saja bintang. 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 Jamannya Najm itu apa Bapak Ibu? Najm. 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 Jamannya ada dua. Najm. Ada nujum, ada anjum. Nujum. Nujum, ada anjum. 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 Jadi kalau Anjum ini ya, Anjum kayak nama hotel di samping Mekah itu ya, Hotel Anjum. Najum artinya itu bintang, ya, hotel bintang itu ya. Bintang ya. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Itu ayat pertama disebut. Surat ini adalah surat ketiga dari 4 surat Azaim, mengandung ayat sujud wajib yang disebutkan pada ayat 62, di mana orang harus bersujud ketika membaca ayat dan mendengarkannya. Ini ayat terakhirnya. Ayat terakhirnya di dalam surat An-Najm itu fasjudu lillahi wa'budu. Ini wajib Bapak Ibu melakukan sujud. Sujud. Ya. Nah, gitu tuh. Ini menurut sebagian ulama wajib sujud. Oke, namanya sujud apa? Sujud sahwi bukan Ustaz? Yang lain sujud apa? Tilawah. Sujud tilawah. Tilawah. Baik, gitu ya, sujud tilawah. Surat Najm dalam angka nih. Surat ini adalah surah ke-9 dari 23 surat yang dimulai dengan pernyataan sumpah. Wan najmi, ada wawunya, wawu sumpah tuh. Ini ayat surat ke-9 dari 23 surat. Surat An-Najm terdiri dari 62 ayat. Menurut ahli Quran yang lain ada 61, ada 60, tapi yang masyhur 62. Jumlah katanya 359, jumlah hurufnya 1432. Banyak ya, banyak huruf nih. Kalau kita ngaji surah An-Najm sampai selesai, itu yang dikalikan 10, 359-nya atau 1400-nya? 1400 ya. 1400 yang dikalikan 10. Iya, huruf kan huruf. Kan berhuruf. Masya Allah. Oke, surat An-Najm adalah surat ke-53 berdasarkan susunan surat dan 23 dari periwayatan perwahyuan, turunnya wahyu. Surat pertama yang dibacakan terang-terangan. Nah, ini ketika Rasulullah SAW mengajak sahabat, siapa yang berani membacakan Al-Quran di depan orang-orang musyrik, maka Ibnu Mas'ud tunjuk tangan, maka yang dibaca surat An-Najm ini. Kemudian Ibnu Mas'ud ditempeleng oleh Abu Jahal sampai berdarah telinganya. Ya Allah.
Lalu kemudian Nabi SAW diberitahu oleh Jibril, hari ini Ibnu Mas'ud ditempeleng, dia berdarah-darah. Nanti pada saatnya nanti Ibnu Mas'ud yang akan membalas dan membunuh daripada Abu Jahal. Dan memang Abu Jahal itu pada perang Badar dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Oh, ya Allah. Padahal Rasulullah nyebutnya tuh sekian tahun yang sebelumnya ini. Sekian tahun sebelum peristiwa perang Badar. Tapi Nabi udah diberitahu oleh Jibril seperti itu. Intisarinya apa? Surat ayat 3942 ini. Manusia hanya mendapatkan pahala wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia amalkan, bukan apa yang diamalkan orang lain tanpa keterlibatan atau usahanya. Ini kata-kata ini penting Bapak Ibu. Tanpa keterlibatan atau usahanya. Jadi kalau orang berbuat baik karena panduan dari kita, karena pengajaran dari kita, karena bagian daripada usaha kita, maka kita dapat pahala itu. Tuh. Jadi kalau ada orang lain berbuat baik, tapi kita tidak ada intervensi apa-apa ke dia, maka kita nggak dapat apa-apa dari dia. Benar itu. Tapi kalau orang lain berbuat baik karena anjuran kita, ajakan kita, pengajaran kita, perintah kita, dan sebagainya lah gitu, maka itu yang akan tetap kita nggak melakukan, tapi kita dapat pahalanya dari orang itu. Amin ya Allah, amin. Oh, subhanallah. Kalau itu makanya ibu-ibu yang bilang kalau ibu-ibu punya anak, punya cucu, lalu diajar Al-Quran, lalu bisa dari cucu-cucu kita ini apa namanya mengaji Quran gara-gara nih kakeknya misalnya gitu, neneknya gitu, maka subhanallah tuh luar biasa. Ya, itulah mengapa misalnya, aduh, kalau misalkan ada lembaga pendidikan kayak pesantren, muridnya ada yang kiai-kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Itu 1000 muridnya, 2000, 3000, Masya Allah, luar biasa ya. Itu murid yang mendoakan apa enggak, nikmat banget itu ya. Tuh, Ya. ya Allah. Membacakan Fatihah dari sekian ribu muridnya. Saya kira pasti ada yang mustajab itu. Itu ya. Kalau nggak semuanya, sebagian. Setiap hari itu dibacakan. Ya. Mari kita bacakan Fatihah untuk guru kita almarhum ini, kiai kita, Masya Allah, luar biasa. Itu nikmat banget. Itu orang yang sudah tidak ada, tapi dia dapat terus kirim. Pahalanya mengalir terus. Mengalir terus. Itu dia tidak melakukan. Yang membacakan orang, yang membacakan Quran orang lain, yang bersedekah orang lain. Tapi semuanya dilakukan karena apa? Karena ada intervensi dari almarhum. Maka almarhum dapat. Surat An-Najm ayat 39 juga menunjukkan pentingnya ikhtiar. Sebab apa yang dia dapatkan berbanding lurus dengan apa yang dia ikhtiarkan. Itu dia. Jadi kayak tadi tuh, penyakit itu kalau sudah diusahakan tapi tetap juga ada penyakit, ya berarti takdir. Tapi harus ada usaha. Kayak gitu. Nggak boleh menyerah. Setiap amal yang dia lakukan akan diperlihatkan di akhirat nanti. Baik amal baik maupun buruk. Tidak hanya dirinya, bahkan orang lain bukan akan melihatnya. Jadi ketika hisab itu terjadi, maka menurut pemahaman dari ayat ini adalah kita akan diperlihatkan amalan keburukan kita atau kebaikan kita dan orang lain melihat. Kita saja akan malu, apalagi dilihat orang lain. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya. Seseorang akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang dilakukannya, diamalkannya. Tidak akan dizalimi, tidak dirugikan. Siapa yang berbuat keburukan, maka persis seperti itu amalan apa balasan keburukannya. Tapi siapa yang berbuat amal kebaikan, maka dilipat gandakan 10 kali lipat daripada itu. Baik. Akhir kesudahan nanti adalah kembali kepada Allah, yakni masuk surga atau neraka. Akan sesuai dengan apa yang diamalkan di dunia. Sabab nuzul. Ini ayat 33 sampai 41 ya. Menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan Al-Walid bin Mughirah yang telah mengikuti agama Rasulullah SAW. Lalu sebagian orang musyrik mencibirnya, mengapa kamu meninggalkan agama para leluhur dan mengatakan bahwa mereka adalah sesat? Ya, Walid bin Mughirah menjawab, aku takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu lantas mengatakan kepada Walid jika ia mau memberikan sejumlah harta dan kembali musyrik. Mereka menyatakan bersedia memikul dan mengambil alih azab Allah untuk dirinya. Walid pun memberikan hartanya, kemudian Allah menurunkan rangkaian ayat ini. Jadi ini konteks ayat tadi bahwasanya bahwasanya
orang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang telah diusahakannya itu, maka kisahnya Al-Walid itu ditawarin supaya dia meninggalkan agamanya, nanti segala apa-apa yang ditanggung oleh teman-temannya yang dari kafir Quraisy itu. Maka dia nggak menolak, nggak mau. Baik. Sabab nuzul ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairul itsmi wal fawahisha illal lamam. Ini bagaimana riwayatnya turunnya ayat ini ya, ayat 32 ini ya. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi, At-Tabrani, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, yang bersumber dari Thabit bin Al-Harith Al-Ansari bahwa Yahudi beranggapan apabila seorang bayi mereka mati di waktu kecil, bayi itu termasuk orang siddiq, manusia yang sempurna. Anggapan itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, bohong kau Yahudi itu. Tak seorang pun dijadikan Allah di dalam rahim ibunya kecuali ditetapkan apakah ia celaka di neraka ataukah selamat di surga. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui nasib daripada manusia. Jadi semua nasib manusia itu diketahui sejak dia akan lahir pun sudah ditetapkan oleh Allah. Oke, saya kira ini nanti bisa dibaca sendiri, Bapak Ibu. Isi ayat, pesan-pesan ayat di dalam surat An-Najm. An-Najm ini. Oke, di dalam surat ini ada peristiwa Isra Mi'raj, disebut peristiwa Isra Mi'raj, yaitu dari ayat 5 sampai dengan ayat ke-18. Ya, itu peristiwa Isra Mi'raj diabadikan nih. Tapi yang terjadi di surat ini adalah Mi'rajnya. Allamahu syadidul quwa, diajar oleh yang maha kuat. Di situ maksudnya Jibril. Dzumiratin fastawa wa bil ufuqil a'la, tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Rasulullah waktu peristiwa Isra Mi'raj itu sangat dekat dengan Jibril, hanya kira-kira 2 busur saja dekatnya. Nah, itu bercerita tentang posisi Nabi dan Jibril pada peristiwa Mi'raj. Bukan Isra ya, tapi Mi'raj. Iya, Mi'raj. Mi'raj itu kapan? Yaitu pada waktu naik dari Masjidil Aqsa ke langit. Ya, langit ke-7. Saya kira ini Bapak Ibu muliakan isi inti daripada surah An-Najm. Isi-isinya, pesan-pesannya, sabab nuzulnya nanti lebih lengkap. Bisa Bapak Ibu yang kami akan bisa baca. Demikian. Barangkali menutup mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum kita tutup bersama di malam hari ini, Bapak Ibu kalau ada. Saya Pak Ustadz lagi. Oh iya, silakan Bu. Silakan. Iya Pak Ustadz, kalau kalau kita menutup aib seseorang atau keluarga, Allah akan menutup aib kita. Nah itu apakah nanti itu hanya di dunia saja, apakah termasuk juga di akhirat Pak Ustadz? Baik. Justru janji Allah itu di akhirat nanti. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aibnya seseorang di dunia, Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat ketika semua aib yang terkecil sekalipun akan ditampakkan, diketahui oleh manusia yang lain. Jadi justru hadis, kalau dibilang itu hadis Nabi SAW itu konteksnya justru akhirat. Di akhirat. Nah, di dunia bisa dapat, bisa enggak, bisa enggak, tetapi justru janji itu adalah nanti waktu hisab di akhirat, setiap orang akan mendapatkan kitabnya, akan dibacakan kepadanya, ditunjukkan kepadanya kebaikan keburukannya, dan semua orang lain melihat luar biasa malunya. Di saat itulah siapa yang dahulu di dunia menutupi aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah dari orang-orang yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Kalau kita tutup aib mereka semua. Ya, maksudnya alangkah baiknya ketika aib seseorang kita tutupi, jadi jangan disebarluaskan begitu ya Pak Ustadz. Betul, iya. Ya, benar. Jadi tentang aib seseorang, kehinaan seseorang ditutup, itu yang utama, anjurannya demikian. Agar kita nanti aib-aib kita akan ditutup juga dari orang lain. Insya Allah demikian. Demikian Bunda Ana. Silakan Ustazah. Ustadz, mohon maaf.
Karena waktu juga yang membatasi, silakan ditutup dengan doa. Baik, kami muliakan. Untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya di malam hari ini. Ketemu lagi Banyak di banget. pekan depan, insya Manfaatnya Allah. pasti banyak. Mari Insya kita Allah. akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih Ustadz, wabarakatuh. makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Izin live. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bunda. Bunda. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.